Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam kesehatan dan sehat walafiat ya. Oke, dalam video pembelajaran untuk siang hari ini khusus untuk mata kuliah riset pasar ya, semester 8A pagi yang Jumat kemarin itu libur tanggal merah ya. Di sini saya ganti dengan video pembelajaran ini. Sebenarnya ini adalah video praktek ya. Jadi Jumat yang lalunya itu sudah saya jelaskan teori tentang forecasting, kemudian bagaimana praktek forecasting sederhana menggunakan SPSS. Di sini sudah saya hadirkan sebuah artikel penelitian ya, yang intinya dia itu ingin meramalkan jumlah permintaan minyak solar untuk tahun 2019 ya, menggunakan forecasting atau peramalannya dengan 3 metode, yaitu regresi linear, kemudian menggunakan regresi kuadratik, dan yang ketiga menggunakan regresi kubik ya. Di sini kita sudah ada data dari jumlah permintaan minyak solar ya tahun 2018 di PT Pertamina TBBM Batas. Ini datanya real teman-teman ya, bukan data fiktif. Karena ini based on riset atau penelitian ya. Di sini ada variabel bebas. Yang pertama itu bulan ya. Ini adalah variabel bebasnya, kemudian variabel terikatnya adalah jumlah permintaan dalam satuan kiloliter. Ya, kita bisa lihat di sini ada 12 bulan dari Januari sampai Desember, dan ada jumlah permintaan minyak solarnya di sini dalam satuan kiloliter. Di sini sudah ada sumber datanya dari PT Pertamina TBBM Badas, telah dihitung oleh petugas Pertamina di sana. Oke, jadi intinya adalah forecasting seperti apa yang lebih cocok digunakan ya. Dari 3 metode ini, regresi linear, kemudian regresi kuadratik, dan regresi kubik, untuk meramalkan atau forecasting permintaan minyak solar ya, pada Pertamina TBBM Badas di tahun 2019. Oke, kita akan gunakan toolsnya yaitu SPSS di sini. Ya, saya akan praktekkan untuk teman-teman semua. Kita bisa masuk dulu ke SPSS ya. Terus kita masuk ke jendela variable view. Di sini kita bikin dulu variabelnya. Variabel bebas yaitu bulan ya. Sini kita ketik aja bulan, tipenya sudah pasti numerik ya. Kemudian desimalnya kita buang, kita jadikan 0. Terus labelnya di sini kita kasih dengan bulan ya. Kemudian measure-nya kita pilih nominal. Yang kedua variabel terikat yaitu permintaan ya. Ini sama, desimalnya kita nolkan dulu, terus labelnya kita beri nama permintaan solar ya. Measure-nya kita pilih nominal. Oke. Kemudian kita bisa lihat di data view ya, sudah ada di sini, ada bulan dan permintaan. Kita tinggal isi angkanya sesuai dengan yang ada di artikel tadi ya. Kalau bulan jelas di sini saya akan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bulan 10, bulan 11, dan bulan 12. Oke, untuk permintaannya di bulan Januari itu ya, permintaan solarnya sebesar 3.520 kiloliter ya. Kemudian di bulan Februari itu 3.166. Di bulan Maret 4.736 ya. Di bulan April 5.096. Di bulan Mei 5.784. Di bulan Juni 6.188. Bulan Juli 5.694. Bulan Agustus 5.608 ya. Kemudian di bulan 9 itu 5.204. Terus di bulan 10 itu 5.706. Kemudian di bulan 11 5.397 ya.
Dan di bulan Desember atau bulan yang ke-12 itu adalah 5.592. Oke, kalau kita lihat ya di sini itu jumlah permintaannya semakin naik ya. Untuk solar yang ada di Pertamina TBBM Badas tahun 2018 itu mengalami kenaikan ya dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Di mulai bulan Juni itu terjadi penurunan ya ke bulan Juli, tapi angkanya tetap konsisten di 5.000 sampai akhir tahun 2018. Oke, kita balik dulu ke artikelnya ya. Nah, setelah kita tadi sudah masukkan semua datanya di SPSS, kita bisa lihat di sini di bagian hasil pembahasan pada artikel itu ya. Tadi dia akan menggunakan 3 bentuk forecasting ya. Forecasting yang pertama itu menggunakan regresi linear atau garis lurus ya. Kemudian forecasting yang kedua menggunakan regresi kuadratik dan yang ketiga menggunakan regresi kubik. Tapi di sini dia alatnya ya, alat pengujiannya itu menggunakan scatter plot, teman-teman. Nah, untuk bisa kita praktekkan dulu ya. Kita munculkan dulu scatter plotnya, kita masuk ke menu Grabs, kemudian pilih Legacy Dialogs, terus kita pilih scatter atau dot. Kemudian nanti akan muncul jendela kecil, scatter dot. Di sini kita pilih Simple Scatter. Kemudian kita klik Define. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di jendela Simple Scatter Plot ini harus kita masukkan sesuai variabelnya ya. Nah, bulan itu kita masukkan ke X-axis, kemudian permintaan solar kita masukkan ke Y-axis. Kemudian tidak ada pilihan lain ya, kita langsung klik OK. Kita tunggu outputnya. Oke. Kita tunggu dulu outputnya muncul ya. Nanti dia akan muncul output scatter plot atau titik-titik data ya yang belum ada garisnya. Itu sama seperti yang ada di artikel penelitian tadi. Kita tunggu dulu, masih loading teman-teman semua ya. Oke, kita masih menunggu ya. Ini agak lama sedikit ya. Nah, kalau di SPSS itu saat nampilin grafik atau gambar, dia memang agak lambat ya untuk renderingnya. Berbeda kalau nampilin tabel biasa, dia biasanya lebih cepat. Tapi tergantung performa laptop juga sih. Oke, sambil nunggu ini muncul ya. Untuk pertemuan hari Jumat besok, itu hanya tugas mandiri ya. Tugas mandirinya itu teman-teman harus memberikan review artikel, review terhadap artikel penelitian yang saya bahas di dalam video ini ya. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan saya beritahukan di grup. Oke, ini sudah mulai muncul teman-teman ya. Kita tunggu dulu.
Ayo, 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 ayo. Jadi. Oke, ini udah mulai muncul ya gambarnya. Ini namanya scatter plot, teman-teman semua ya. Ini namanya scatter plot. Di dalam scatter plot ini terdiri dari dua aksis atau dua sumbu. Sumbu yang datar ini adalah sumbu X ya, atau X-axis. Saya lihat dari bulan 1, ini nol ini maksudnya 1 ya. 1, bukan, ini 0 itu berarti 0 bulan. Kemudian sini 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Itu artinya adalah kayak gini, teman-teman. Dalam scatter plot ini, bulannya itu dihitung sebanyak 2 bulan ya loncatannya. Kayak gitu. Kemudian di sini itu ada sumbu Y atau Y-axis ya. Variabel Y-nya tadi adalah permintaan solar. Nah, dalam sumbu Y ini ada 3.000 kiloliter, 4.000 kiloliter, 5.000 kiloliter, sampai 7.000 kiloliter. Kemudian titik-titik di sini itu namanya adalah scatter atau sebaran data. Jadi datanya ini menyebar seperti ini ya. Nah, kalau tidak ada garis bantu ya, ini cukup bingung kita cara membacanya bagaimana ya. Maka dari itu kita akan munculkan garis linear dulu ya. Untuk metode forecasting yang pertama tadi kan menggunakan regresi linear ya. Oke, kita coba double klik di scatter plot ini ya. Double klik nanti akan muncul jendela chart editor. Ini jendela chart editor seperti ini. Double klik dulu. Nanti muncul jendela seperti ini ya. Chart editor. Ini jendelanya. Kemudian kita klik simbol ini ya, atau add fit line add total. Kita klik di sini. Ya, nanti akan muncul lagi jendela kecil ya, di sebelah sini yang akan muncul lagi. Nah, kita bisa pilih di sini itu ya, ada rata-rata dari Y, linear, loss, kuadratik, atau cubic. Kita pilih dulu yang linear ya, karena metode yang pertama tadi menggunakan linear, kemudian kita close ya. Terus kita bisa close juga jendela chart editornya. Oke. Maka kita akan lihat di sini itu scatter plotnya udah berubah ya. Jadi menggunakan garis bantu, yaitu garis lurus atau linear. Oke, saya kasih penjelasan dulu. Kalau kita menggunakan forecasting dengan alat bantunya garis lurus seperti ini, ya, ini kurang menggambarkan sebaran datanya. Artinya selama, misalkan kayak gini, selama 2 bulan ya, jumlah permintaan solar itu ada di kisaran 3.000 sampai 4.000 kiloliter ya. Kemudian kalau kita minta bantuan dan garis lurus ini, sebaran data ini menjauh dari garis ini. Kemudian di bulan 2 sampai bulan 4, itu kisaran permintaan solarnya ada di 4.000 sampai 5.000, bahkan sampai ke 6.000 liter ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan forecasting dengan garis linear atau garis lurus seperti ini kurang informatif ya teman-teman semua. Kenapa? Karena garisnya ini tidak mengikuti titik-titik sebaran data yang ada di sini, sehingga saat kita mengambil kesimpulan menggunakan forecasting ini untuk permintaan solar di tahun depan ini kurang cocok karena kurang informatif ya, untuk gambaran permintaan di tahun 2018 untuk solarnya itu sendiri. Oke. Kemudian kita akan coba metode yang kedua menggunakan analisis regresi yang kuadratik ya.
kita boleh double klik lagi untuk grafik ini. Oke, nanti akan muncul lagi jendela chart editor ya. Ini. Terus kita klik lagi yang simbol add fit line at total. Kemudian di jendela yang satunya lagi ya. Tadi kan linear ya. Sekarang kita ganti ke kuadratik. Kemudian kita klik apply, close. Oke. Kemudian kita bisa close gambarnya ya. Chart editornya bisa kita close dulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini tuh adalah ini ya. Ini sudah satu paket nih teman-teman. Yang kuadratik sama kubik. Atau saya buat lagi satu yang baru ya. Oke, saya buatkan yang baru aja kosongan. Ini saya double klik dulu. Oke, di chart editor kita pilih simbol ini ya. Kemudian kita pilih yang kuadratik. Kita klik apply, kemudian close, terus di close jendela editornya. Dan kita bisa balik output. Nah, ini yang menggunakan kuadratik ya. Oke, kalau kita menggunakan forecasting dengan tools-nya regresi kuadratik, ya kita bisa lihat di sini ya. Sebaran data ini mengikuti lengkungan garis kuadratik seperti ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Di 2 bulan awal, ya, scatter plot-nya ini ya, itu sudah sesuai ya mengikuti alur kenaikan garis. Itu artinya adalah kayak gini teman-teman. Permintaan solar di 2 bulan pertama itu mengalami kenaikan. Kemudian lanjut di 2 bulan berikutnya, ya, permintaan solar itu semakin naik ya, semakin naik sampai ke 2 bulan berikutnya ya, atau di 4 sampai 6 bulan dari April sampai ke Juni ya, itu puncak permintaan itu terjadi di bulan Juni tadi ya, ada di angka 6.000 kiloliter gitu. Nah, akan tetapi ya, sebaran data ini menjauh daripada garis kuadratik ini gitu. Kemudian di bulan 6 sampai ke 8, Juni sampai Agustus ya, itu sudah mengalami penurunan permintaan ya, dan titik-titik sebaran datanya ini sudah kembali mendekati garis kuadratik ya. Akan tetapi di bulan 8 sampai 10, Agustus sampai Oktober, itu sebaran datanya kembali menjauh dari garis kuadratik. Sampai ke bulan 12 ya, itu permintaan solarnya sideways dari bulan 6 sampai ke bulan Desember ya. Itu sideways itu artinya nggak naik signifikan juga nggak turun signifikan gitu ya. Jadi dia di area datar aja gitu. Nah, kalau kita menggunakan forecasting dengan tools kuadratik ini, dia hampir mendekati ini ya, sebaran datanya itu dia hampir mendekati gitu. Maksudnya adalah hampir sesuai lah gitu dengan jumlah permintaan yang tergambar secara real. Kan tetapi masih ada yang miss, ya, terutama di bulan 6 dan bulan 9 nih mungkin ya terjadi penurunan yang signifikan di sini. Nah, kalau kita coba metode yang ketiga ya, saya akan ulangi lagi untuk grafiknya, saya akan pilih yang kosongan lagi ya. Nah, metode yang ketiga kita akan gunakan regresi yang kubik. Kita masuk lagi ke jendela chart editor ya. Kita pilih lagi simbol ini, add fit line at total. Kemudian kita pilih yang kubik ya. Terus kita pilih apply. Kemudian kita pilih close. Dan kita bisa close jendela editor. Kita balik lagi ke outputnya. Nah, ini forecasting menggunakan regresi dengan model kubik ya. Kalau kita lihat, dalam model kubik ini forecastingnya lebih presisi ya, atau lebih tepat gitu. Kita berangkat dulu dari 2 bulan pertama, ya, dari Januari sampai Februari lah. Itu sebaran datanya
Sama seperti yang kuadratik tadi ya, mulai menanjak, permintaan solarnya mulai naik, kemudian di 2 bulan berikutnya ya itu mulai naik lagi sampai puncaknya ada di bulan Juni ya, itu sekitaran 6.000 kiloliter. Walaupun di sini masih menjauh ya dari garis kubik ini, akan tetapi kalau kita lihat alur sebaran data, garis kubik ini lebih sesuai dibandingkan kuadratik ya. Kalau kita lihat yang kuadratik itu garisnya itu naik, kemudian membentuk puncak, kemudian langsung turun. Nah, kalau dalam metode kubik, garisnya itu mengikuti alur sebaran data. Walaupun ya misalkan klimaks dari permintaan solar itu terjadi di angka 6.000 kiloliter dan penurunannya itu terjadi di kisaran 5.000 kiloliter ya. Akan tetapi di bulan-bulan berikutnya itu konsisten mengalami kenaikan ya, walaupun secara tren 6 bulan terakhir dalam tahun 2018 itu tren permintaan minyaknya itu cenderung sideways ya. Artinya tidak naik banyak banget, tidak turun banyak banget gitu. Jadi angkanya masih stabil di 5.000 kiloliter. Nah, garis kubik ini lebih membantu dan lebih memperjelas kemana arah forecasting atau permintaan daripada minyak solar yang terjadi di PT Pertamina, TBBM, Badas ya. Oke, Pak, ini kan tadi kita melakukan forecasting bukan untuk tahun 2018 dong, untuk tahun 2019. Ya, betul ya. Tahun 2018 itu adalah data historical yang digunakan dalam penelitian ini. Apa yang sudah terjadi di dalam tahun 2018 terhadap permintaan solar itu maksudnya adalah dalam 1 tahun 2018 itu solar ya, yang ada di PT Pertamina itu jumlah permintaannya itu semakin banyak gitu. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, misalkan pemerintah sudah mulai membatasi penggunaan solar ya, sehingga otomatis jumlah persediaan solar itu akan disusutkan gitu. Sedangkan konsumen di sekitaran Pertamina itu masih memerlukan minyak solar dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan ada truk solar ya, kemudian ada mobil diesel yang menggunakan solar dan lain sebagainya. Itu masih perlu dengan BBM jenis solar, sehingga saat eh, persediaan solar itu sudah dibatasi, permintaan itu akan cenderung terus naik. Kalau misalkan kita ngomongnya adalah solar subsidi, kalau misalkan yang dibahas dalam penelitian itu. Tapi kalau solar industri ya itu udah beda cerita. Karena apa? Karena pangsa pasarnya untuk solar industri itu sangat terbatas ya. Pasti perusahaan-perusahaan. Nah, kalau solar yang non industri itu adalah yang memerlukannya pasti konsumen-konsumen retail gitu. Nah, yang terjadi di tahun 2018 itu menggambarkan bahwa permintaan solar itu mengalami kenaikan yang signifikan. Dari awalnya di kisaran 3.000 liter, ya, di akhir tahun itu jumlah permintaannya naik ya, di kisaran 5.000 kiloliter. Gitu. Nah, apa yang terjadi nanti di tahun 2019 itu digambarkan melalui data historical yang ada di tahun 2018. Kita bisa melihat bahwa perkembangan kenaikan permintaan minyak solar pada periode tahun 2018 itu ya, memberikan katalis yang positif ya untuk Pertamina TBBM Badas. Gitu. Kenapa? Karena solar di situ dianggap sebagai BBM yang paling laku lah ibaratnya ya, selain daripada BBM untuk yang roda 2 dan roda 4 biasa untuk mobil ya. Gitu. Nah, dari 3 metode regresi tadi, itu lebih bagus menggunakan yang metode kubik untuk melihat kemana arah forecastingnya ya. Kenapa? Karena dalam metode kubik tadi itu ya, kita diberikan garis bantu yang lebih fleksibel dibandingkan dengan 2 metode sebelumnya. Kuadratik itu fleksibel di awal saja, kemudian di akhir periode itu malah menjadi penurunan yang tajam ya. Tapi kalau dalam metode kubik itu garisnya lebih fleksibel mengikuti alur data yang digambarkan oleh scatter plot itu sendiri. Kalau kita lihat juga secara R-square ya, pengaruh daripada variabel bulan dengan permintaan solar itu lebih bagus
di metode yang kubik karena besaran nilainya itu lebih besar, yaitu 83,9% ya. Dan signifikannya memang lebih besar dibandingkan dengan yang kuadratik ya, tetapi itu nggak terlalu penting teman-teman. Yang jelas adalah secara fakta di lapangan bahwa masih banyak konsumen yang memerlukan BBM solar yang ada di PT Pertamina TBBM Badas ya, untuk tahun 2018. Itu artinya kalau katalis positif daripada permintaan solar itu naik di tahun 2018, berarti di tahun 2019 akan ada kecenderungan untuk kenaikan tren lagi gitu maksudnya. Kenapa? Karena misalkan ya, pemerintah belum langsung menyunat solar itu secara total di tahun 2019 gitu. Artinya belum digantikan sama DEX ya. Kalau sekarang kan solar itu udah diganti sama DEX gitu. Artinya periode pemerintah untuk mengurangi misalkan solar subsidi di PT Pertamina itu ya masih lama gitu jangka waktunya, sehingga orang-orang yang perlu akan solar itu masih perlu gitu, untuk menggunakan BBM jenis solar, misalkan kalau solarnya itu yang subsidi gitu. Sehingga kenaikannya akan terus signifikan sampai nanti misalkan pemerintah mengumumkan solar subsidi nggak ada lagi tersedia di Pertamina gitu ya. Oke, kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari 3 metode tadi ya, sebaiknya untuk meramalkan atau melakukan forecasting di tahun berikutnya ya, Pertamina bisa menggunakan regresi yang kubik. Oke, jadi itu penjelasannya teman-teman untuk praktek forecasting ini ya. Video ini akan saya upload di channel YouTube saya dan akan saya kirimkan ke grup riset pasar yang kelas pagi ya. Teman-teman nanti wajib untuk memberikan komentar di video ini berupa nama, NPM, semester, dan kelas. Kemudian teman-teman tulis hadir di kolom komentar dalam video ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.